Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan berpuasa. Ibu ucapkan selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankannya. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang segitiga. Di SD sudah pernah ya. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran, setelah menyimak video ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudut. Kemudian mampu menentukan keliling segitiga, mampu menentukan luas segitiga, dan mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat, keliling, dan luas segitiga. Oke. Nah, kalian perhatikan gambar. Secara tidak langsung ya, ada bentuk yang berbentuk segitiga pada gambar rumah tersebut. Apa itu? Iya, di atap. Oke, segitiga itu terbentuk dari 3 buah garis atau 3 buah sisi. Oke, kalau kita perhatikan segitiga ini kita beri nama segitiga ABC. Nah, segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi. Kalau segitiga ABC digambar, sisinya adalah sisi AB, BC, dan AC. Kemudian segitiga juga mempunyai 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Oke, jenis-jenis segitiga. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan sisi. Nah, berdasarkan sisi ada 3 jenis segitiga. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Seperti apa segitiga sama sisi? Ya, segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama, panjangnya sama. Ya. Kemudian segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 sisinya sama. Kemudian yang ketiga adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya panjangnya tidak sama. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya berdasarkan sudut. Jenis segitiga berdasarkan sudut juga ada 3. Yang pertama adalah segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya lancip. Artinya lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang satu sudutnya ya lebih dari 90 derajat atau tumpul, hanya satu ya. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, sifat-sifat segitiga. Nah, segitiga itu ada macam-macam. Kemudian sifat umum segitiga itu ada 3. Ya, ini sifat umum segitiga. Yang pertama, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, kalau segitiga ABC, sudut dalam yang dimaksud sudut dalam adalah sudut yang ada di dalam segitiga. Nah, itu sudut dalamnya. Nah, sudut dalamnya berjumlah 180. Jadi kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian jumlah 2 sisi pada segitiga selalu lebih panjang dari sisi yang lain. Jadi misalkan AB ditambah BC harus lebih dari AC. Kalau kurang dari AC tidak akan terbentuk sebuah segitiga. Gitu ya. Yang ketiga, besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Masih ingat sudut berpelurus? Ya, yang 2 sudut membentuk sudut lurus. Nah, sudut luar ini dibentuk oleh perpanjangan salah satu sisi. Nah, misal BC, sisi BC kita perpanjang menjadi BD. Nah,
Sudut luar adalah sudut ini nih. Nah, itu sudut luar ya. Sudut ACD adalah sudut luar. Nah, besarnya ACD sama dengan sudut dalam yang tidak berpelurus. Yang berpelurus adalah sudut C, berarti yang tidak berpelurus. Jadi ACD sama dengan sudut CBA ditambah sudut CAB. Atau sudut luar sama dengan sudut A ditambah sudut B. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, sifat khusus segitiga. Nah, ini karena tadi jenisnya ada banyak ya, ini ada segitiga khusus yaitu segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi selain ketiga sisinya sama, ketiga sudutnya juga besarnya sama, yaitu 60 derajat. Ya, kalau ditambahkan hasilnya 180. Nah, kemudian untuk segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki, sudut-sudut pada kakinya sama besar. Yang mana sih sudut di kakinya? Nah, ini segitiga sama kaki. Sudut di kakinya itu yang di bawah. Nah, itu sudutnya sama besar. Lanjut ya. Keliling dan luas segitiga. Segitiga itu bisa dibentuk dari sebuah persegi panjang yang dibagi dua berdasarkan diagonalnya. Nah, kalau dalam gambar segitiganya bisa terbentuk seperti ini. Ya, dari sebuah persegi panjang yang dibagi dua. Kalau kita beri nama segitiganya ABC, ingat keliling adalah jumlah semua sisi. Jadi kalian bisa menambahkan keliling segitiga BC adalah AB tambah BC ditambah AC. Ketiga sisinya ditambahkan. Nah, untuk luas, karena segitiga ini diperoleh dari sebuah persegi panjang yang dibagi dua, ingat persegi panjang luasnya adalah panjang kali lebar. Karena dibagi dua, maka luas segitiga ABC-nya adalah AB dikali AC dibagi dua. Nah, AB di sini kita anggap sebagai alas dan AC-nya sebagai tinggi. Maka luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi dua. Atau setengah kali alas kali tinggi. Atau alas kali, ya sama aja ya, AB dikali AC dibagi dua. Nah, misalkan sisi AB 8 cm, sisi BC 10 cm, dan sisi AC 6 cm, maka keliling segitiga ABC adalah 8 ditambah 10 ditambah 6, 24 cm. Kemudian untuk mencari luasnya, ingat alas dan tingginya yang tegak lurus ya. Alas dan tingginya yang tegak lurus 8 kali 6 dibagi 2. Boleh kalikan dulu baru bagi, atau 8 bagi 2 dulu, 4 kali 6 hasilnya 24 cm persegi luas segitiga ABC. Bisa ya? Oke, bagaimana untuk contoh-contoh penyelesaian masalah? Oh ya, maaf, sebelumnya ada garis-garis istimewa pada segitiga. Jadi ada beberapa garis istimewa yang terdapat pada segitiga. Yang pertama adalah garis tinggi. Nah, seperti ini. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi di depannya. Di sini garis tingginya adalah AD yang ditarik dari titik A tegak lurus dengan BC. Nah, jadi nanti kalian untuk menentukan tinggi pada segitiga adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Yang kedua adalah garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Nah, ini disebut dengan garis bagi. Garis baginya adalah AM. Membagi sudut A menjadi dua bagian sama besar. Yang ketiga adalah garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Nah, ini contohnya garis sumbunya adalah PQ. PQ ini tegak lurus dengan BC. Yang terakhir, garis berat. Garis berat adalah garis yang menghubungkan titik sudut di hadapan sisi dengan titik tengah itu. Ya, garis yang menghubungkan titik sudut di hadapan sisi itu dengan titik tengah. Jadi titik tengah dari garis sumbu tadi
tarik ke garis yang di hadapannya. Nah, ini garis merah inilah yang disebut dengan garis berat. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk pemecahan masalah, contoh 1, perbandingan sudut-sudut dalam sebuah segitiga adalah 3 berbanding 5 berbanding 7. Besar sudut terbesar dari segitiga tersebut adalah, bagaimana penyelesaiannya? Yang diketahui hanya perbandingan sudut-sudutnya. Oke, kita coba selesaikan. Karena ini pakai perbandingan, berarti kita bisa gunakan, pakai tabel di perbandingan senilai. Yang kita bandingkan adalah rasio dengan sudut. Sudutnya belum diketahui. Kita kan ada sifat. Kita punya sifat segitiga bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 ya, jumlah sudut dalam segitiga 180. Karena yang diketahui jumlahnya, maka rasionya juga dijumlah. Rasionya 3 tambah 5 tambah 7 adalah 15. Kemudian yang ditanya adalah besar sudut terbesar. Besar sudut terbesar berarti perbandingannya juga yang terbesar, yaitu 7. Masih ingat cara perbandingan senilai? Iya, kita bisa pakai yang pakai tabel ya. 15 ke 180 dikali berapa? 15 kali 10, 150 kali 12. Maka 7 juga dikali 12. 7 kali 12 hasilnya adalah 84. Jadi sudut terbesar dari segitiga itu adalah 84 derajat. Mudah ya? Selanjutnya contoh kedua. Nah, ini ada gambar segitiga miring. Kalau dilihat dari segitiganya ABC ini tumpul ya. Tumpulnya di B. Pertanyaannya, berapa luas segitiga itu? Segitiga ABC-nya. Kita coba selesaikan. Ingat, luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Ingat, alas dan tinggi itu selalu yang tegak lurus. Ya, di sini yang kita hitung adalah ABC. Ya, alasnya adalah luasnya itu adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Luas alasnya adalah 16 cm, sedangkan tingginya adalah 12 cm. Oke, kita ganti alasnya dengan 16, tingginya dengan 12, kemudian dibagi 2. Boleh kali dulu baru bagi 2, atau mau dibagi dulu baru dikali 12. 16 bagi 2, 8 kali 12 adalah 96. Jadi luas segitiganya adalah 96 cm persegi. Mudah ya. Oke, contoh ketiga. Luas sebuah segitiga 84 cm persegi dan panjang alasnya 12 cm. Berapa tinggi segitiga tersebut? Nah, kita ingat lagi. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Yang sudah diketahui adalah luas segitiga dengan alasnya. Jadi kita ganti luasnya dengan 84, alasnya 12. Ada yang bisa disederhanakan di ruas kanan? Iya, 12 bagi 2, 6. Sehingga persamaannya berubah menjadi 84 sama dengan 6T. Nah, untuk mendapatkan T, 84 dibagi 6 adalah 14. Jadi tinggi segitiga adalah 14 cm. Mudah ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat belajar dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang belum subscribe. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.